Mengapa kita harus membaca Alkitab? Mengapa kita harus membaca Alkitab? Saudara, membaca Alkitab itu harus, utama, penting sekali. Mengapa, saudara? Ini saya bagikan mengapa saya membaca Alkitab, belajar Alkitab, dan di sini saya berbagi melalui video ini. Ini yang saya lakukan. Ini saya lakukan. Kenapa saya membaca Alkitab? Ya. Halo saudara, saya Uncle Mandil, seorang sarjana pendidikan agama Kristen, seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Jadi, apa alasan mengapa saya harus membaca Alkitab? Mengapa saya harus belajar Alkitab? Apakah penting membaca Alkitab? Apakah penting belajar Alkitab? Bagi saya, yes. Utama. Paling penting, sangat penting. Saya harus membaca Alkitab. Ini yang saya terapkan dalam hidup saya. Kurang lebih 40 tahun saya belajar Alkitab. Mengapa? Pertama, karena ini adalah perintah. Mengapa saya harus belajar Alkitab? Mengapa saya harus membaca Alkitab? Karena ini adalah perintah, saudara. Perintah. Coba saya buka dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-20. Tapi ayat yang ke-19 dulu, saya akan bacakan. Aku memanggil langit dan bumi. Ini adalah Tuhan Allah. Allah itu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ya, pilihlah kehidupan. Ini diperintahkan oleh Allah. Pilihlah kehidupan, ya, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya. Mendengarkan suaranya. Jadi mendengarkan suara Tuhan. Jadi Alkitab ini adalah suara Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi segala tulisan yang ditulis melalui para penulis, mulai dari Musa hingga para rasul yang menuliskan Matius sampai Wahyu. Jadi segala tulisan yang diilhamkan, ya, banyak para penulis yang diilhamkan oleh Allah dengan timeline yang berbeda, zaman yang berbeda, dipakai oleh Allah untuk menuliskan. Ini adalah suara Tuhan Allah. Ini adalah suaranya yang dituliskan ini. Baik itu secara lisan pada waktu itu maupun secara yang dibakukan, yang dituliskan. Ini adalah firman Tuhan Allah. Alkitab adalah firman Tuhan Allah. Saudara, mengapa saya harus membaca, belajar firman Tuhan Alkitab? Karena ini adalah perintah. Dan Tuhan Allah mengatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-5. Inilah anakku yang kukasihi. Siapakah dia? Yesus Kristus. Dengarkanlah dia. Yesus Kristus adalah firman Tuhan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Saudara, Yesus adalah firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 14. Oleh firman Tuhan, oleh suara Tuhan, kita mengenal Allah itu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-18. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu, itulah yang menyatakannya. Firman, melalui suaranya, kita mengenal Allah itu. Dan Allah memerintahkan dalam Ulangan pasal 30 ayat 20. Dengarkanlah
Ya, pilihlah kehidupan dengan mendengarkan suaranya. Ini adalah perintah. Jadi kalau saudara mau hidup, ya baca Alkitab. Kalau nggak mau hidup, ya sudah. Ya. Kemudian, mengapa saya harus membaca Alkitab? Dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Coba kita buka Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan di sana? Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mau membaca, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, dia tidak akan pernah mengenal Allah. Orang yang tidak membaca suara Tuhan tidak akan pernah mengenal Allah. Orang yang tidak menerima firman Tuhan tidak akan mengenal Allah. Dan dikatakan dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi yang membuat engkau binasa itu karena engkau sendiri yang gak mau mendengarkan suaranya. Makanya, mengapa saya membaca Alkitab? Supaya saya mengenal Allah. Dan Allah sendiri menyatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Tak seorang pun yang melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, itulah yang menyatakannya. Jadi melalui firman suaranya, Yesus Kristus, engkau mengenal Allah. Jadi ini yang saya lakukan. Puji Tuhan, sampai hari ini semangat jiwaku, rohku untuk memberitakan Injil Kristus. Ini yang saya bagikan kepada saudara melalui video ini, biarlah bermanfaat bagi engkau. Tuhan Yesus memberkati.